Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lailaan di sini. Kali ini aku akan bercerita tentang drama Cina yang akhir-akhir ini sangat diminati. Nah, cerita ini bercerita tentang sebuah kerajaan di zaman dahulu berjudul Bisikan Jiwa. Nah, tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai. Bisikan Jiwa Part 1. Tali itu mengencang, bukan dengan bunyi patah yang cepat, tetapi dengan tarikan yang perlahan, mengerikan, menekan laring hingga udara hanya berubah desisan panas. Ini aneh, pikir Alex. Namun pikiran itu tidak terdengar panik, melainkan terpisah, seperti suara konsultan yang menganalisis kegagalan proyek. Mengapa leher saya tidak patah? Ini adalah eksekusi, bukan sesi sauna. Lihat dia, Sersan. Suara yang keras itu terdengar dari atas. Dia menggeliat seperti cacing yang dibakar. Saya sudah bilang, Tuan, jawab suara yang lebih dalam, yang Alek kenali sebagai pengawal kedua. Tuang Yuseng ini keras kepala, bahkan dalam kematian. Tiba-tiba suara-suara itu tidak hanya terdengar oleh telinga fisiknya yang sekarat, sebuah getaran membanjiri benak Alek. Itu adalah suara ketiga, murni, dingin, dan benar-benar objektif. Suara gema itu memukul. Dia tidak keras kepala, dia hanya menolak mati. Mereka tidak ingin kau mati cepat. Alex, jiwa Alex yang terperangkap dalam tubuh Yuseng merasakan tubuhnya berdenyut. Apa yang barusan terjadi? Apakah kamu yakin talinya sudah diatur dengan benar, Sersan? Tanya pengawal pertama. Tentu saja, Tuan. Kasim Agung sendiri yang mengawasinya, jawab Sersan itu. Suaranya dipenuhi kebanggaan menjijikkan. Suara itu kembali lebih kuat, memaksa Alex untuk memahami kata-kata itu pada tingkat yang lebih dalam dari sekedar pendengaran biasa. Tali ini direndam dengan minyak khusus. Itu tidak akan membunuh dengan cepat, hanya mencekik. Perintah Kasim Chow Yun. Alex tidak mengerti kekuatan apa ini, tapi ia tahu ini adalah fakta. Bisikan jiwa. Filter kejujuran yang kejam. 2 jam katamu? Pengawal pertama tertawa kecil. Ya Tuan, 2 jam penderitaan. Sebuah hadiah dari Kasim Agung untuk cendekiawan yang terlalu banyak tahu ini, kata Sersan itu puas. Dia akan merasakan setiap sentakan. Bisikan itu berdentum. Tujuan penghancuran nama Yuseng, kehancuran lambat, tidak terhormat, ini adalah pelanggaran ritual kematian kuno. Waktu terasa melambat, udara di paru-paru Alex menipis. Otaknya berteriak tentang kebutuhan oksigen, sementara jiwanya berteriak tentang data. Sebagai mantan konsultan keuangan, Alex selalu menghargai data yang bersih, dan data yang ia terima sekarang adalah dia sedang dibunuh secara ilegal dan perlahan. Saya harus bicara. Alex memaksa tenggorokannya terbakar. Apa yang dia katakan? Ejek pengawal pertama. Dia meminta air, Tuan, jawab Sersan itu sambil tertawa. Sungguh menyedihkan, kata bisikan itu. Dia tidak meminta air, dia mencoba memprotes. Waktu protes 0, bertindak sekarang. Alex memfokuskan energi yang tersisa, mengumpulkan semua pengetahuan hukum kekaisaran yang entah bagaimana tertanam di benak Yuseng yang asli. Hukum kuno, ritual kematian. Alex berhasil mendesis. Suaranya serak namun tegas.
Anda melanggar pasal 4 Hukum Kematian Dinasti. Dua pengawal itu berhenti tertawa. Keheningan yang tiba-tiba melingkupi tiang gantungan. "Apa katamu?" tanya pengawal pertama. Nadanya berubah dari ejekan menjadi gugup. "Pasal 4, ulang Alex. Kematian harus cepat dan terhormat untuk menjamin kehormatan spiritual almarhum." Ia memaksa setiap kata keluar. Tali yang direndam minyak untuk mencekik perlahan adalah pelanggaran yang menurut hukum Tuhan menuntut invertasi kaisar wanita. Sersan itu maju. "Diam, itu hanya omong kosong cendekiawan." Bisikan itu terdengar. Dia tahu itu benar. Pasal itu jarang digunakan tetapi valid. Tekan terus. "Saya menuntut audiens segera dengan Yang Mulia Kaisar Wanita Feng Mei," kata Alex menggunakan sisa-sisa kekuatannya. "Saya menuntut itu atas dasar tuduhan pelanggaran ritual kematian yang disponsori oleh orang dalam istana." Pengawal pertama menatap Sersan dengan mata panik. "Apakah itu benar, Sersan? Apa pasal 4 itu nyata?" Sersan itu terlihat pucat. "Tuan, itu hukum kuno, tapi tidak ada yang berani menggunakannya." Bisikan jiwa menginformasi. Mereka takut akan proses yang berlarut-larut. Mereka akan dihukum karena ketidakmampuan. Alex mengambil nafas yang nyaris tidak ada. Ia tidak peduli dengan kehormatan Yuseng. Ia peduli dengan jeda waktu. Jika ia bisa membeli 30 menit lagi, ia mungkin masih hidup. "Saya tidak akan berani secara tidak terhormat di bawah tali Kasim Chow," Alex berteriak, suaranya parau, tetapi memegang otoritas yang mengejutkan. "Saya akan membongkar konspirasi ini sekarang. Saya menuntut hak saya untuk berbicara dengan Kaisar Wanita sebelum Anda melakukan pelanggaran serius terhadap hukum dinasti." Pengawal pertama panik melihat sekeliling lorong yang kosong. Jika dia benar, dan ini sampai ke Dewan Ritual, "Kita hentikan sebentar," teriak pengawal pertama. "Tarik dia ke atas sedikit, jangan biarkan dia mati duluan. Sersan, lari ke markas dan tanyakan pada kapten, apakah pasal 4 itu masih berlaku. Cepat!" Sersan itu yang kini gemetaran langsung berbalik dan berlari. Pengawal pertama sendirian dan ketakutan. Dengan hati-hati melepaskan sedikit tekanan pada tali yang mengikat leher Yuseng. Alex terengah. Udara segar yang sedikit itu membanjiri otaknya. Ia selamat untuk sementara. "Kamu punya keberanian yang gila, Yusen," kata pengawal pertama menatap Alex dengan kombinasi rasa jijik dan kekaguman. Bisikan jiwa bergetar terakhir kali sebelum tenggelam kembali ke latar belakang. Dia tidak gila. Dia adalah bahaya yang nyata. Alex hanya bisa menatap mata pengawal itu. Nafasnya tersengal-sengal saat ia merasakan tubuhnya berayun dengan lembut di tiang gantungan. Ia telah menunda kematiannya. Sekarang ia harus menemukan cara untuk meyakinkan Kaisar Wanita yang sinis bahkan ia adalah seorang nabi, bukan seorang bidah. Dengan waktu yang terus berjalan, dan dengan pedang Letnan Jenderal Qin Yu yang mungkin sudah menunggu di ambang pintu istana. "Saya menuntut audiensi," ulang Alex. "Sekarang juga, atau Anda akan..." Cukup sampai di sini bab pertamanya. Besok kita lanjutkan di babak kedua. Bukan di babak, di bab
kedua atau part 2-nya. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.